Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Nurusna bin Sair dari Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan SFBC. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu SFBC. SFBC merupakan singkatan dari Solution Focused Brief Counseling, di mana SFBC adalah suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling yang sebenarnya mampu mengkonstruksikan solusi dari masalah-masalahnya. Selanjutnya, pandangan tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangmampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tantangan hidupnya. Adapun pengertian manusia sehat dan manusia tidak sehat menurut SFBC. Manusia dikatakan sehat apabila mampu dalam menyelesaikan tantangan hidupnya, kompeten, dan mampu membangun atau menentukan solusi di dalam masalah hidupnya. Sedangkan manusia tidak sehat menurut SFBC adalah manusia yang tidak mampu menyelesaikan tantangan hidupnya, tidak kompeten, dan tidak dapat menemukan atau membangun solusi-solusi terhadap permasalahan hidupnya. Selanjutnya, adapun tujuan dari konseling kelompok SFBC atau Solution Focused Brief Counseling, yaitu diharapkan dapat merestrukturing kognitif untuk menumbuhkan keyakinan-keyakinan irasional yang baik pada siswa sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan akademik pada siswa tersebut. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memandu konseli, mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh konseli atau klien. Yang kedua, membantu konseli mengenali dan membangun pengecualian pada masalah, yaitu ketika konseli telah melakukan, memikirkan, bahkan merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalahnya. Yang ketiga, melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka dan apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depannya. Yang selanjutnya yaitu konselor mengambil posisi tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi sebagai ahli mengenai kehidupan mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindakan dan pengalaman-pengalaman konseli. Selanjutnya yaitu membantu konseli dalam mengarahkan perubahan terapi, tetapi tidak mendikte konseli tentang apa yang ingin ia ubah. Selanjutnya, konselor berusaha membentuk hubungan yang kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respect. Selanjutnya yaitu konsisten dalam membantu konseli, berimajinasi tentang bagaimana mereka menginginkan hal yang berbeda dan apa yang akan ia lakukan untuk membawa perubahan tersebut dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Hubungan antara konseli dan konselor. Hubungan yang dibangun yaitu kolaborasi antara konselor dan konseli dalam membangun solusi secara bersama. Yang kedua yaitu kolaborasi yang menekankan solusi masalah konseli dan teknik konseling yang digunakan konselor dari hubungan konseling. Selanjutnya yaitu konselor sebagai ahli tentang proses dan struktur konseling yang membantu konseli
membangun tujuannya menuju solusi yang berhasil atau yang diinginkan konseli. Yang selanjutnya yaitu konseli sebagai ahli mengenai tujuan yang akan ia bangun. Selanjutnya, konselor aktif dalam memindahkan fokus secepat mungkin dari masalah ke solusi yang ingin ia capai. Selanjutnya, konselor mengarahkan konseli mengeksplorasi kelebihan dan membangun solusi-solusi. Yang terakhir yaitu konselor mendorong inisiatif menggunakan tanggung jawab dan membantu melihat sesuatu yang lebih baik untuk masa depan konseli. Sekarang mengenai tahap-tahap konseling kelompok menurut SCBC. Seperti pada umumnya, tahap-tahap dalam SCBC ini juga ada 4. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Nah, di tahap pembentukan ini merupakan kegiatan pengungkapan dan pengenalan diri anggota kelompok. Nah, pada tahap ini setiap individu membentuk satu kelompok untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, di mana di dalam kelompok tersebut anggota kelompok mulai melibatkan diri dan memperkenalkan diri ke anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada tahap peralihan. Nah, pada tahap peralihan ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu menjelaskan hal-hal yang telah dibahas dan ditetapkan pada tahap sebelumnya, yaitu setelah perkenalan diri, anggota kelompok pengetahuan akan tujuan pelaksanaan konseling, aturan yang telah disepakati, dan peran konselor sebagai pemimpin kelompok. Pada sesi ini, konselor memastikan bahwa anggota kelompok bersedia untuk melaksanakan tahapan selanjutnya dengan mengawali yang namanya janji konseling. Nah, sekarang ada yang namanya tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, di tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dari kegiatan konseling. Nah, secara garis besar, anggota kelompok akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi secara random atau bergantian, tergantung kesiapan dari masing-masing anggota yang mengawalinya. Permasalahan yang dijelaskan secara mendalam oleh masing-masing anggota kelompok dengan kesepakatan aturan waktu yang telah ditentukan oleh seluruh peserta atau anggota kelompok. Nah, setelah kegiatan inti, kegiatan terakhir dalam konseling kelompok yaitu tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran ini, konseli masih dibantu untuk membuat rencana atau solusi atau yang namanya master plan. Nah, di mana di sini diharapkan konseli mampu merealisasikan solusi yang telah ditentukan oleh dirinya sendiri dan atas saran dari anggota kelompok lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknik-teknik konseling yang digunakan dalam pendekatan SFBC. Nah, yang pertama yaitu perubahan prasesi terapi, di mana kegiatan ini dilakukan ketika kita membuat janji untuk bertemu konseli, di mana konseli diminta untuk mengamati perubahan yang terjadi di waktu antara perjanjian di sesi pertama. Antara perjanjian dari sesi pertama, konselor akan menanyakan perubahan-perubahan pada awal sesi terapi. Nah, dengan mengetahui perubahan prasesi terapi, konselor bisa mengembangkan apa yang telah dimulai dari konseli. Kemungkinan konseli akan menyajikan petunjuk jelas terkait strategi, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang bisa ditransfer untuk menjadi solusi-solusi yang akan berdampak pada permasalahannya. Selanjutnya yaitu ada pencarian pengecualian, di mana
konselor melibatkan konseli dalam pencarian pengecualian masalah, yaitu saat-saat ketika masalah belum muncul atau dikelola dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah pencarian solusi yang bisa ditransfer dari wilayah lain kehidupan konseli atau solusi masa lalu yang diadopsi dalam situasi-situasi yang mirip. Yang ketiga yaitu pencarian kompetensi, di mana konselor di sini mengidentifikasi dan menegaskan bahwa sumber daya, kekuatan, dan kualitas konseli yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, mekanisme pengatasan masalah yang sebenarnya telah digunakan konseli, diakui, dan telah diperkuat oleh konseli itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan keajaiban atau miracle question, di mana ini merupakan intervensi pokok dari pendekatan SCPC ini. Biasanya digunakan dalam sesi pertama, namun biasa juga muncul kembali pada sesi-sesi selanjutnya. Pertanyaan keajaiban ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi, sumber daya, dan mengklarifikasi tujuan konseli secara realistis. Baiklah, dari pertanyaan ini berorientasi masa depan yang berupaya membantu konseli yang menggambarkan sejelas dan sedetail mungkin akan seperti apa kehidupannya begitu masalahnya terpecahkan atau begitu masalahnya dapat dikelola dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penggunaan skala konselor atau yang sering dikenal dengan istilah scaling question, di mana konselor menggunakan skala 1-10 untuk konseli. Angka 10 menunjukkan bahwa konseli telah mendapat mukjizat dari permasalahannya, dan angka 0 menunjukkan bahwa problem atau masalah yang dialami konseli itu sangat buruk atau yang terburuk, atau dapat digunakan terkait perasaan dan kondisi klien sebelum melaksanakan proses konseling. Nah, tujuan dari scaling question ini yaitu untuk mengukur diri dan melihat kemajuan konseli selama proses konseling. Selanjutnya yaitu ada pembingkaian kembali atau reframing, di mana konselor membantu konseli menemukan cara lain untuk memandang masalah. Cara yang sama validnya dengan cara lain, namun mengingatkan peluang konseli dan mengatasi masalah, di mana tahapan-tahapan konseling ini merupakan proses yang terjadi secara berkelanjutan. Tahap-tahap ini menggambarkan keseluruhan proses konseling yang akan dilakukan oleh anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Itulah tadi penjelasan mengenai salah satu pendekatan postmodern yaitu SCPC yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.